Kata Nabi, tidaklah seorang hamba ditimpa suatu musibah lalu dia beristirja. Maksudnya lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia berdoa, summa yaqul, lalu dia berdoa, Allahumma, hafal doanya ibu. Karena ini semua musibah, musibah apapun, bukan cuma musibah kematian, musibah apapun. Allahumma ajirni fi musibati hadza. Ya Allah, mohon berikanlah hamba pahala dari musibah yang hamba hadapi ini. Wakhluf li khairam minha, dan mohon gantikan ya Allah dengan yang jauh lebih baik. Kecuali, kata Nabi, kecuali Allah pasti akan menggantikannya. Subhanallah. Terbakar rumah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka Allah akan ganti rumah dengan yang jauh lebih baik modelnya. Terbakar mobil dan seterusnya. Baiklah, kita masuk acara tausiah yang akan dibawakan oleh Ustaz Taufikur SSNA, sekaligus membaca doa dari beliau pada Pak Ustaz. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hizna idza syi'ta sahla. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, lebih terkhusus sahibul musibah yang semoga kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Dan bersyukur ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bersyukur ini merupakan kewajiban kita atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, maka kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat dianjurkan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, atas segala kondisi dan keadaan yang kita alami hari ini. Ya, sekali lagi saya ulangi, apapun kondisi kita hari ini, mau bahagia, mau bersedih, mau banyak masalah, mau tidak ada masalah, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an terkait dengan syukur ini,
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur menyebabkan ziyadatun ni'mah. Jadi semakin bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah nikmatnya kepada kita. Dan begitu juga sebaliknya hadirin, kufur atas nikmat Allah itu akan mendatangkan murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua, kami juga mengajak kepada kita untuk selalu dan memperbanyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini juga bagian dari ibadah. Sehingga semakin kita banyak berselawat kepada Nabi, maka kita akan semakin banyak mendapatkan pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, ini sebagai peringatan dan ingatan kepada kita. Beliau mengatakan, bakhilun man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Seseorang itu termasuk bakhil, termasuk kikir alias pelit. Man dzukirtu indahu, orang yang apabila namaku disebut di sisinya, orang yang apabila dia mendengarkan namaku disebut ataupun dia menyebut namaku, falam yusalli alayya, lalu dia tidak berselawat kepadaku, ini dianggap bakhil. Dan bakhil ini adalah akhlak tercelah, akhlak mazmumah. Bakhil ini juga diancam oleh Nabi SAW, diingatkan oleh Nabi, mengatakan, la yadkhulul jannata bakhilun, tidak masuk surga orang-orang yang seke. Jadi orang-orang seke tidak masuk surga. Makanya mendengarkan nama Nabi disebut atau menyebut nama Nabi, kalau tidak berselawat kepada beliau, maka dia digolongkan oleh Nabi termasuk orang-orang seke. Makanya minimal setiap kali kita mendengarkan nama beliau atau menyebut nama beliau, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya juga ingin mengingatkan kepada kita bahwa tujuan kita datang ke sini ada 3. Dan ketiga-tiganya ini adalah bagian dari amal saleh dan sangat dianjurkan di dalam agama kita. Jadi 3 in 1 bisa kita lakukan dalam satu waktu. Pertama, kita datang ke tempat ini tujuannya adalah li ta'ziyah, untuk bertakziah. Takziah itu datang, melayat, kemudian berbagi duka, menasehati agar yang tertimpa musibah ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nasihati agar dia kuat dan bersabar atas musibahnya. Atau ada juga sebagian ulama mengatakan takziah ini biasa diterjemahkan dengan kata tasliyah, datang untuk menghibur. Kita hibur sahibul musibah atas musibah yang baru saja dia alami. Dan biasanya istilah takziah ini
hanya terkait dengan orang yang tertimpa musibatul maut, musibah kematian. Biasanya kata ta'ziah ini ada. Itu artinya apa? Bahwa di antara sekian banyaknya musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada umat manusia, rupa-rupanya musibatul maut adalah musibah yang sangat besar sekali di antara musibah-musibah yang lain. Maka saya biasa mengatakan bahwa jangankan kita hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ketika Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan musibatul maut, beliau juga terpukul, down. Apalagi kita, Nabi saja down, Nabi saja menangis, apalagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil anaknya beliau bernama Ibrahim, beliau menangis. Beliau bersedih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil istrinya tercinta. Siapa namanya, Bu? Ya. Khadijah. Itu istrinya tercinta itu. Sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena dulu waktu beliau memulai dakwanya, seluruh wanita-wanita di zaman beliau itu mendustakan beliau, kecuali Siti Khadijah. Kecuali Siti Khadijah. Siti Khadijah juga adalah perempuan yang selalu mendukung dakwah beliau. Bahkan dia mengeluarkan hampir seluruh hartanya untuk dakwah Rasulullah SAW. Dan juga Siti Khadijah adalah pelebur kesedihan Nabi. Ketika Nabi di luar rumah mendapatkan banyak masalah, banyak cemoohan, ketika pulang ke rumah bertemu dengan Siti Khadijah, maka hilang semua perasaan-perasaan sedih itu. Begitu luar biasanya Siti Khadijah. Makanya disebutkan dalam sejarah, selama beliau bersama-sama dengan Siti Khadijah, Nabi tidak pernah berpikiran poligami, kan? Khadijah adalah yang tidak dipoligami di. Jadi ibu kalau suamita atau kalau mauki suamita tidak berpikiran lagi mau menikah lagi, maka ikuti, pelajari kisah Siti Khadijah. Masya Allah. Nabi bersedih. Allah juga memanggil pamannya yang luar biasa, yang selalu membela beliau dari seluruh serangan-serangan dan cemoohan-cemoohan kaum kafir Quraisy, yang bernama Abu Talib. Nabi daun bersedih, musibatul maut. Bahkan pada waktu itu ahli sejarah menyamakan dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Subhanallah. Nabi daun. Saking tidak tahannya, Nabi ke Taif untuk menghibur diri, berharap beliau diterima di Taif. Ternyata lebih parah lagi. Ketika sampai ke Taif, malahan beliau diusir, dilempari batu sampai pelipis beliau terkena batu dan berdarah, lalu beliau berlindung di balik pohon. Tambah daun. Sampai-sampai datang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, yaitu beliau diundang oleh Allah Subhanahu wa taala langsung naik ke Sidratul Muntaha. Itu ceritanya. Awal mulanya terjadinya apa itu? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu Nabi dihibur, itu salah satu tujuannya Allah Isra Mi'rajkan Nabi itu, Nabi menghibur beliau supaya melupakan ini, move on, nama bahasa kita kan, move on dari ujian, musibah, kematian yang bertubi-tubi kepada beliau, supaya move on. Maka beliau dihibur oleh Allah, di Isra dan Mi'rajkan. Jadi siapapun pasti terpukul kalau Allah uji dia dengan musibatul maut. Allah memanggil salah satu di antara orang yang sangat dia cintai, menangis. Makanya kalau ada orang yang tertimpa musibatul maut menangis, jangan dilarang. Karena Nabi juga menangis. Jangan dilarang
menangis. Silahkan menangis. Karena Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, engkau adalah seorang Nabi, tentu engkau kuat akan musibah yang Allah timpakan kepada engkau. Tapi ketika anak laki-lakimu bernama Ibrahim itu dipanggil oleh Allah, engkau juga menangis. Limadza? Kenapa? Jawaban Nabi cuma satu. Li'annal buka huwa rahmah. Karena menangis itu tandanya sayang, cinta, kasih, apalagi dan seterusnya. Jadi menangis itu tanda sayang. Ya, jangan kita larang orang menangis ketika ditimpa musibatul maut. Kalau sekiranya contoh, kalau istri tak meninggal dunia, menangis apa tidak? Bapak? Halo? Menangis? Itu menangis. Kenapa menangis? Karena sayang sama istrinya. Ibu, umpamanya ibu, umpamanya suami tak meninggal dunia, menangis apa tidak? Itu. Oh, lebih keras suaranya ibu. Iya, betul. Karena sayang. Cuma yang susah itu berbeda itu adalah pelayanan. Kalau suami yang sakit itu pasti mendapatkan pelayanan prima dari istrinya. Tapi kalau dibalik, istri yang sakit, apakah sama pelayanannya? Ya? Beda. Kenapa beda? Berarti beda cintanya, beda sayangnya. Iya. Dan memang itu sudah fitrah barangkali. Laki-laki tidak tahu merawat. Kalau perempuan pintar merawat, maka laki-laki butuh perawat, butuh perempuan. Paham, Bu? Jadi kalau ibu sakit, kurang perawatan, pahami saja. Memang kita laki-laki ini tidak tahu merawat. Kalau istri tak lagi sakit, minta nasi, palingan siapa yang kita suruh? Ya? Anaknya kah atau keponakannya kan, dan seterusnya. Apalagi mau kencing, mau beol, palingan anaknya dipanggil. Baca arummamu eloteme. Nah, begitu. Tapi kalau suami yang sakit, istri sendiri yang terjun langsung. Subhanallah. Jadi menangis, silahkan menangis. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita datang ke sini adalah mendoakan almarhumah. Kita doakan beliau. Jadi datang ke sini, ayo masing-masing kita doakan. Jangan cuma duduk saja, duduk diam, cerita. Datang duduk, doakan almarhum. Ada namanya Ibu Erlianingsi Nasir. Doakan kebaikan untuk beliau. Doakan diampuni dosanya, doakan diterima amal salehnya, doakan dilapangkan kuburnya, dan jika kita doakan juga keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran. Coba berapa yang hadir di sini, kalau semuanya berdoa dan doanya sama, saya yakin dan percaya pasti ada di antara kita yang diterima doanya, pasti. Yang ketiga, tujuan kita datang ke sini adalah untuk menasehati. Yang terutama kita nasihati itu adalah sahibul musibah. Kenapa? Karena nasihat itu adalah kebutuhan kita semua. Kita butuh nasihat dari orang lain. Seustad-ustadnya orang, dia pasti butuh nasihat dari orang lain. Pasti. Tidak ada itu ustadz yang tidak mau dinasihati. Kalau ada ustadz tidak mau dinasihati, berarti bukan ustadz. Semua kita butuh nasihat. Ad-dinu huwan nasiha, kata Nabi. Agama itu adalah nasihat. Bahkan salah satu di antara Syekhul Islam pernah mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu akan nasihat
itu sama persis kebutuhan ikan akan air. Itu sama. Nah, coba kita bayangkan, kira-kira kalau ada ikan yang lari meninggalkan air, ikan apa namanya? Ikan mati. Ikan masa. Kalau ada ikan sudah mulai mencoba-coba meninggalkan air, selesai hidupnya. Pasti selesai hidupnya. Nah, kita juga manusia. Kalau ada manusia mencoba-coba lari meninggalkan nasihat, tidak mau dinasihati, tidak mau lagi mendengarkan nasihat, maka tunggu dia akan mati. Dan matinya manusia meninggalkan nasihat tidak sama dengan matinya ikan ketika meninggalkan air. Kalau ikan meninggalkan air, itu jasadnya yang mati. Tapi kalau manusia lari meninggalkan nasihat, bukan jasadnya yang mati. Yang mati itu adalah hatinya. Matinya hati itu jauh lebih berbahaya daripada matinya jasad. Orang yang mati jasadnya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tidak bisa lagi mengganggu. Tidak ada lagi. Tidak ada daya dan upayanya. Kalau orang yang mati jasadnya, mau kita caci maki dia, mau kita pukul dia, mau kita apakan dia, tidak akan pernah mau melawan. Tidak ada. Hanya di film gitu barangkali. Dia datang balas dendam di waktu malam. Itu di film. Di dunia nyata tidak ada. Orang mati tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Yang mati jasadnya. Tapi kalau orang yang mati hatinya, itu berbahaya sekali. Karena terkadang dia melakukan perbuatan yang jauh lebih bejat daripada binatang. Saya biasa bertanya begini, kan saya yakin dan percaya semua kita di depan saya ini biasa nonton berita kriminal, kan? Biasa. Selama kita menonton berita kriminal, pernahkah kita mendengarkan ada satu berita bahwa ada seekor harimau betina yang aborsi karena malu? Dia gugurkan kandungannya karena malu. Pernah kita dengar? Yang biasa kita dengar apa? Itu laki-laki atau perempuan? Itu perempuan. Seorang wanita, seorang ibu, seorang perempuan yang tega, itu tega aborsi, bahkan terkadang juga baru lahir anaknya dia bunuh, atau sebelum lahir dia bunuh anaknya, aborsi dia. Karena apa? Siapa yang lebih kejam? Sekejam-kejamnya harimau betina tidak pernah aborsi, tidak pernah dibunuh anaknya. Tapi manusia yang mati hatinya, perempuan yang mati hatinya, anaknya sekalipun dia bunuh, dia simpan di tempat sampah. Beberapa hari yang lalu didapat di mana tuh? Di kampungku lagi. Berarti mamanya itu tidak punya hati, sudah mati hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bapak Ibu, tujuan kita datang di sini yang ketiga adalah saling menasihati tentang kesabaran. Tentang kesabaran itu materi utamanya. Sebenarnya kedatangan kita sini. Bagaimana caranya kita nasihati sahibul musibah agar dia benar-benar bersabar atas musibah yang dialami sejak kemarin. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Semuanya rugi, kata Allah. Semua manusia itu akan dianggap rugi oleh Allah, kecuali manusia yang beriman, manusia yang beramal saleh, manusia yang suka bertawasau, saling menasihati tentang kebaikan, dan yang keempat, manusia yang saling menasihati tentang kesabaran. Sabar ki, sabar ki. Ya, kita gantian Pak, gantian ki
menasihati tentang kesabaran. Hari ini mungkin kita belum tertimpa musibatul maut, maka kita masih mampu menasihati sabar ki. Tapi tiba gilirannya kita yang dikena musibatul maut, kita juga akan terpukul dan lupa itu. Makanya kita butuh kawan, butuh teman, butuh tetangga untuk kembali menasihati kita. Sabar ki Ustaz, sabar ki Ustaz. Ustaz, sebelum dia tertimpa musibatul maut, dia mampu dan mudah lisannya menasihati sabar ki. Tapi ketika sang ustaz ini meninggal istrinya, meninggal orang tuanya, maka dia akan butuh kita, butuh kawan-kawannya, butuh tetangganya untuk juga menasihati dia. Ustaz, sabar ki. Ustaz, sabar ki. Makanya biasa kita dengar ungkapan hidup adalah ujian. Jadi pasti kita akan diuji. Itu sudah sunnatullah. Wala nabluwannakum. Ini Allah menguatkan perkataannya dalam istilah bahasa Arab itu menggunakan lamut takkid dan nunut taukid. Jadi dua, di depan dan di belakang. Di tengah-tengahnya ada fi'il mudhari'. Ini menunjukkan bahwa sungguh kami akan menguji kalian. Sungguh kami akan menguji kalian. Jadi semua kita akan diuji. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma berbeda-beda ujiannya. Bi syai'im minal khauf. Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau Allah menggunakan kata bi syai'in, itu artinya sedikit. Jadi tidak banyak ji. Hanya sedikit. Berarti ujian ataupun musibah itu sebenarnya hanya sedikit dibanding nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lebih besar itu nikmat dibanding ujian. Cuma terkadang di antara kita ketika dia mendapatkan nikmat lupa diri. Pas diuji baru dia mengatakan Allah tidak sayang saya. Bisyai'in, sedikit dari rasa takut, tidak banyak ji, sedikit kata Allah. Ini terkadang para ustadz kita itu memberikan ilustrasi. Di sini ibu coba saya tanya, di dompet ada kira-kira situ uang merah 10 lembar? Ya? Uang biru. Contoh saya ada uang merah 10 lembar. Ini keadaan kita dan rata-rata kita begini. Kira-kira Bu, kalau 1 lembar hilang, sisa berapa lembar? Gelisah apa tidak? Gelisah. Kenapa gelisah? Masih ada 9 lembar, 1 yang hilang, yang tertinggal berapa? 9. Kenapa kita gelisah? Nah, beginilah kita punya keadaan Bu. 10 tahun Allah berikan kita nikmat gigi yang sehat. Apapun yang masuk dikunyah semua. Hari ini, malam ini dikasih 1 hari saya sakit gigi. Mengeluhnya kita bukan main. Lupa yang 1 tahun itu. Lupa kita. Hanya karena sakit gigi 1 hari. Begitulah keadaan kita hari ini. Makanya Allah mengatakan, saya uji kalian itu bisyai'in, sedikit saja, tidak banyak. Lebih banyak nikmat. 1 lembar hilang, masih ada 9 lembar. Seharusnya kita masih tenang. Karena lebih banyak yang tinggal dibanding yang pergi. Tapi kenapa kita mencari keliling-keliling, bahkan menuduh-menuduh orang? Jangan, ya numalai. Jangan numalai. Cuma 1 lembar aja hilang, masih ada 9 lembar Bu. Itu yang kita tidak ingat. Yang selalu kita ingat yang 1 lembar itu. Makanya tidak tenang ki. Paham? Makanya bisyai'in minal khaufi, rasa takut, wal ju', rasa lapar. Jadi terkadang kita lapar tapi lebih banyak kenyangnya. Rata-rata yang hadir di sini lebih sering kenyang dibanding lapar. Palingan dalam sehari berapa kali kita lapar? 3 kali lapar. Berapa kali kenyang? Maksudku berapa jam lapar, berapa jam kenyang. Nah itu.
Lebih banyak kenyangnya dibanding laparnya. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Terkadang juga sebagian harta kita hilang. Terkadang Allah uji, sebagian harta kita hilang. Dan juga jiwa, sebagian paruh jiwa kita hilang. Tidak semuanya, hanya sebagian saja. Pokoknya kalau 5 anak mungkin baru 1 yang Allah ambil, masih ada 4. Terkadang kita terlalu terfokus yang 1 ini, sehingga terkadang kita marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal masih ada 4 yang Allah simpan untuk kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, ternyata ketika kita cek and recheck Bapak Ibu sekalian, setiap ada orang yang diuji oleh Allah dengan ujian musibah, maka kita dapati di antara mereka memiliki 2 sikap. Satu, ada di antara manusia ketika dia diuji dengan satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia jazu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Ada sebagian manusia itu apabila dia ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai. Yang namanya musibah kan sesuatu yang tidak disukai. Kalau nikmat, sesuatu yang disukai. Sebenarnya nikmat dengan musibah sama, Ji. Kata-kata musibah juga, segala musibah yang mengenakan namanya nikmat, musibah yang tidak mengenakan namanya musibah. Jazu'a. Jazu'a ini artinya dia hadapi dengan sikap tidak senang, marah-marah, tidak ridha, bahkan terkadang menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta. Nauzubillah. Itu di puncaknya itu. Saking jazuannya, terkadang dia pukul dirinya, dia robek-robek bajunya, dia cakar-cakar mukanya. Apalagi dalam bahasa Belanda itu masolla-solla. Pakai masolla-solla. Majallo. Majallo, ya. Tanah tidak ridha. Bahkan terkadang dia juga merasa bahwa kenapa saya yang dikasih ini, kenapa bukan orang lain? Kalau dia bertanya seperti itu, maka seharusnya kita mengatakan kepadanya, karena Allah tahu kaulah orangnya yang mampu memikul musibah itu, orang lain tidak mampu. Karena Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji atau memberikan beban kepada seseorang kecuali orang itu pasti mampu memikulnya. Allah tahu dia mampu memikulnya. Jadi jangan mengatakan, ya Allah kenapa harus saya? Kenapa bukan dia? Dia itu ustadz, lebih mampu. Tidak. Menurut Allah engkau lebih mampu daripada ustadz itu. Itu kalau itu yang kita sadari, alhamdulillah. Paham, Bu? Ya. Jadi bahkan di zaman jahiliyah dulu itu lain lagi ceritanya. Kalau dia lagi tertimpa musibatul maut, ada orang terkasihnya meninggal dunia, bahkan di zaman jahiliyah itu dia menyewa orang, dia bayar orang pakai hitam-hitam, datang ke rumahnya untuk apa? Untuk itu, untuk pukul-pukul dirinya, robek-robek bajunya, itu dia bayar karena tidak senang tertimpa musibah. Nah, itu dilarang dalam agama kita. Jazu'a ini, sikap jazu'a terhadap musibah itu diharamkan dalam agama kita. Tidak boleh. Dalam bahasa lain disebut niyaha, meratap. Apalagi kalau dia mengatakan, dia pakai kata-kata andaikan. Wah, jangan lalu. Andaikan tadi anakku ini tidak ke sana, tidak meninggal. Andaikan tadi saya begini, maka tidak begini. Nah, jangan. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, idza asabatka syai'un, apabila engkau tertimpa suatu musibah, fala taqul, maka janganlah sekali-kali engkau berkata, law kana kata lakadha, kalau sekiranya saya begini, maka pasti akan terjadi begini. Kalau sekiranya, jangan.
Dia sakit, umpamanya ada anak tak sakit. Kita masukkan di rumah sakit A, meninggal dunia. Lalu kita mengatakan, cobanya saya kasih masuk di rumah sakit B, mungkin tidak mati. Allah, jangan pakai kata-kata itu, Allah sangat benci. Walakin, kata Nabi, walakin qul, akan tetapi katakan, setiap kali engkau mendapatkan musibah, katakan, qaddarallahu ma syaa fa'al. Semua telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkehendak melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Kalau itu yang kita ucapkan, maka insya Allah kita mampu bersabar. Tidak mau robek baju, tidak mau mukul-mukul kepala. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Tabrakan mobilnya, Pak, tabrakan mobil di sana. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, meninggal istri tak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Semua telah ditakdirkan oleh Allah, dan Allah berkehendak apa saja yang Dia inginkan. Terserah Dia. Tidak bisa kita campur tangan di sana. Terserah Allah. Allah yang punya. Semua yang kita miliki ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Hanya titipan, kita dititipi. Sangat luar biasa itu ilustrasi yang disampaikan oleh orang tua kita, kiai kita, almarhum Kiai Zainuddin MZ. Itu masih terngiang-ngiang di telinga saya itu. Ceramah-ceramah beliau. Ketika beliau memberikan ilustrasi terhadap musibah. Apapun yang Allah ambil dari kita, jangan marah. Karena sebenarnya Dia mengambil miliknya sendiri. Lalu beliau mencontohkan siapa? Tukang parkir. Tukang parkir di Solayan sana, umpamanya. Semua mobil masuk, dia jaga. Bahkan dia tunjukkan tempatnya. Dia jaga, ada yang mau ambil, dia larang. Dia jaga betul. Tapi dia tiba-tiba orangnya yang datang ambil, pergi. Apakah dia marah? Ya? Tidak marah. Kenapa tidak marah? Karena dia beranggapan bahwa itu bukan mobilku, ambil nih. Ilustrasi inilah yang bisa kita bahwa ketika kita tertimpa musibah, segala sesuatu yang kita miliki hari ini adalah titipannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita bersyukur karena Allah memilih kita untuk menitipkan sesuatu miliknya. Anak umpamanya, ada orang luar biasa dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai puluhan tahun. Ada yang sampai 60 tahun dititipkan kepadanya seorang anak. 60 tahun. Nanti tahun ke-60 baru Allah ambil. Subhanallah. Ada juga orang 1 hari saja dititipkan kepadanya, kemudian Allah ambil lagi. 1 hari saja. Ada juga tidak cukup 1 hari, setengah hari. Ada juga baru 1 bulan dititipkan oleh Allah kepadanya, kemudian Allah ambil kembali. Jadi apapun yang Allah ambil, terima dengan ridha, karena sesungguhnya Dia mengambil miliknya sendiri. Sama dengan almarhumah. Almarhumah ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Miliknya Allah, dan kemarin waktunya Allah memintanya kembali. Nah, bagi orang tuanya yang luar biasa, puluhan tahun Allah titipkan dia kepadanya, harus ridha, harus rela, dan dia bersyukur kepada Allah. Harus bersyukur karena Allah mempercayai dia selama puluhan tahun untuk dia. Subhanallah. Puluhan tahun dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itu nikmat yang luar biasa. Tidak semua orang, dan bahkan ada orang mau dititipi anak sampai hari ini tidak ada anaknya. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sudah menikah, 8 tahun dan seterusnya. Tidak ada anaknya, tidak dititipi. Mungkin dia dititipi model yang lain, bukan anak tapi model yang lain. Yang kedua, tadi kan jazua. Jadi ada orang ketika tertimpa musibah, sikapnya itu jazua, tidak ridha.
Nah, yang kedua ini sifatnya wajib, hukumnya wajib. Kalau jazua tadi hukumnya haram. Dan bahkan Nabi mengatakan innal mayyit yu'adzabu fi qabrihi limaniha anhu. Sesungguhnya jenazah itu akan disiksa di kuburannya jika ia diratapi kepergiannya. Kalau ada jenazah diratapi kepergiannya, maka dia akan tersiksa di kuburannya. Andaikan dia diizinkan untuk bangkit kembali, dia datangi itu keluarganya. Hei, kamu kok mana no? Gara-gara kamu itu saya tersiksa. Diam, redakan saya, ridhakan saya, relakan dan ikhlaskan melepaskan saya. Karena kalau selama kamu tidak ikhlas, selama kamu tidak ridha, selama kamu tidak sabar, maka saya yang tersiksa di kubur. Innal mayyit yu'adzabu fi qabrihi limaniha anhu. Sesungguhnya jenazah disiksa di kuburannya karena diratapi oleh keluarganya. Meratapi itu artinya berkata-kata. Makanya menangis boleh, berkata-kata jangan. Masalah jangan. Matinya anakku sini. Pedih payah. Apalagi dia tulang punggungnya tulang punggungnya keluarga. Naku ini gaga ya opo, naku ini gaga makan iya mati kak. Itu adalah dana. Itu haram hukumnya. Tersiksa jenazah, tersiksa. Jangan begitu. Menangis boleh, jangan keluarkan kata-kata. Menangis saja, menangis saja. Jangan keluarkan kata-kata. Karena ketika mengeluarkan kata-kata, biasanya kalimat-kalimat kita adalah kalimat-kalimat madana. Kalimat-kalimat yang tidak berandai-andai semua. Berandai-andai dan seterusnya. Nauzubillah. Yang kedua, ada juga orang ketika ditimpakan musibatul maut kepadanya, dia hadapi sikapnya adalah as-sabar. Dan ini wajib hukumnya. Jadi tertimpa musibah harus sabar, wajib hukumnya sabar itu. Karena jika tidak sabar berarti jazua namanya. Jadi pindah ke langsung jazua, dosa. Bersabar. Apa itu bersabar? Bersabar itu sesungguhnya kita tidak, ya ada juga rasa tidak senang. Tetapi kita tak menahan diri tidak memukul badan. Menahan diri tidak robek-robek baju. Menahan diri tidak berkata-kata. Itu namanya sabar. Meskipun perasaannya tidak senang. Dan memang yang namanya musibah itu sesuatu yang tidak kita senangi. Nah, makanya kita diwajibkan bersabar. Mampu berteriak tapi tidak berteriak. Mampu pukul-pukul badan tapi dia tidak pukul-pukul badannya. Itu namanya sabar. As-sabru inda sadamatil ula. Sabar sesungguhnya itu adalah pada pukulan pertama. Jadi pada musibah, awal dari musibah itu, disitulah dibutuhkan kesabaran. Karena kalau sudah 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, itu sudah mulai dilupakan. Kita ini manusia pelupa. Makanya itu takziah itu biasanya disunahkan sampai berapa hari saja? 3 hari. Karena memang rata-rata kita nanti bisa move on itu selama 3 hari. Hari pertama susah move on, hari kedua masih susah move on, hari ketiga masih susah move on, hari keempat, kelima, keenam itu sudah mulai kita lupa. Dan ini juga menjadi ingatan buat kita. Wahai manusia, memang waktu engkau awal kalinya meninggal dunia, engkau ditangisi. Semua orang terkasihmu itu sibuk. Sibuk apa? Sibuk mengurusi jenazahmu. Semuanya menangis karena kepergianmu. Tapi ingat, 4 hari, 5 hari, 6 hari kemudian kamu akan dilupakan. Sudah dilupakan kita. Sudah mulai sendirian di kuburan. Terlupakan. 4 hari, 5 hari, 6 hari yang dibahas adalah apa? Berapa harta warisannya. Mulai itu yang dibahas. Dilupakan itu si jenazah. Jadi hanya 3 hari saja itu kita diingat kalau kita mati, Bu. Makanya perbanyak saja amal. Banyak saya beramal. Karena hanya 3 hari kita ditangisi itu. Hari keempat tidak ditangisi Miki. Dilupa Miki. Krimi kuburta, jarang kita dikunjungi. Apalagi sudah tahunan. Marakun nih. Sudah kering kita punya kuburan. Mana mi anaknya? Dia ini gagal. Sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Palingan sekali setahun dijenguk.
Itu pun juga kalau ada kesempatannya. Kalau tidak ada kesempatannya, tidak jenguk nih. Tidak ada kesempatannya. Sabar. Makanya sabar ini wajib hukumnya dan besar pahalanya. Pak, tak Muhammad, panjang sekali barangkali ini. Sedikit lagi. Mohon saya diingatkan. Banyak saya mengantuk. Jadi sabar ini wajib hukumnya. Makanya besar pahalanya. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahala bighairi hisab, tanpa batas. Dan Allah beri kita tips supaya bisa bersabar ketika tertimpa musibah. Apa tipsnya? Tipsnya adalah kalimatul istirja. Tahu Bu kalimat istirja? Ya? Kalau kalimat tasbih, bagaimana kalimat tasbih? Subhanallah. Kalau takbir, Allahu Akbar. Kalau tahmid, Alhamdulillah. Kalau tahlil, La ilaha illallah. Taswib, biasa kita kata taswib, tapi setiap subuh kita dengar taswib, tukang azan. As-salatu khairum minan naum, itu taswib. Dan ada kata istirja. Apa itu istirja? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah tips yang Allah berikan kepada kita setiap kali tertimpa musibah. Kalau kita tertimpa musibah kemudian mengucapkan kalimat ini, maka insya Allah kita mampu bersabar. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Karena kalimat ini mengingatkan kita bahwa apa yang Allah ambil itu memang miliknya. Dan jangankan dia, kita juga ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Kita akan lega. Tidak akan masalah, tidak akan madana-dana. Ya, punyanya Allah. Mau diapa? Itulah pentingnya kita beriman kepada takdir. Rukun iman itu ada 6, dan keenam-enamnya wajib hukumnya kita imani. Salah satu diantaranya kita ingkari, maka kita masuk ke jurang kekafiran. Dan salah satu rukun iman yang 6 itu adalah beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Maka apapun musibah yang Allah timpakan kepada kita, sikap kita adalah bersabar. Terakhir saya ingatkan satu hadis Nabi SAW. Hadis dari Abu Salamah. Jadi Abu Salamah ini pernah mendengarkan Nabi SAW bersabda, dan dia sampaikan kepada istrinya Ummu Salamah. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ma min abdin asabahu min musibatin thumma istarja'a fayaqul Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafahu Allahu khairan minha. Kata Nabi, ini penutup. Tidaklah seorang hamba ditimpa suatu musibah lalu dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, summa yaqul, lalu dia berdoa, Allahumma, hafal ki doanya nih Bu, karena ini semua musibah apapun, bukan cuma musibah kematian, musibah apapun. Allahumma ajirni fi musibati hadza, ya Allah, mohon berikanlah hamba pahala dari musibah yang hamba hadapi ini. Wa akhlif li khairan minha, dan mohon gantikan ya Allah dengan yang jauh lebih baik. Kecuali, kata Nabi, kecuali Allah pasti akan menggantikannya. Subhanallah.
terbakar rumah ta, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka Allah akan ganti rumah ta dengan yang jauh lebih baik modelnya. Terbakar mobil ta, dan seterusnya. Itulah barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan sebagai nasihat buat saya, nasihat buat kita semua, dan lebih terkhusus nasihat buat orang tua Ibu Erlianingsi Nasir. Kita doakan beliau semoga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan beliau semua sekeluarga senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya, bagaimana dengan anaknya beliau? Kita doakan anaknya semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan anak yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.